Ketika kita berkunjung ke toko, pasti akan terlihat hal-hal seperti begini. Dan apa yang kita perhatikan? Tentu saja apa mereknya. Padahal banyak sekali informasi yang terdapat dalam sebuah label. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman semuanya, kalau kita berkunjung ke toko pertanian seperti apa yang saya sampaikan di depan, apa yang biasanya menjadi fokus perhatian kita? Biasanya karena banyak produk yang dijajar rapi, maka perhatian kita hanya terfokus kepada apa mereknya saja. Padahal banyak sekali informasi yang seharusnya kita pahami, seharusnya kita mengerti sebelum kita menentukan pilihan produk apa yang akan kita pergunakan, produk apa yang akan kita beli. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan hidupkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua bisa mendapatkan update informasi mengenai hal-hal terkait pestisida, pupuk, dan segala seluk-beluk pertanian untuk kebaikan kita bersama. Kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa berbagi. Teman-teman semuanya, ini adalah contoh sebuah produk di mana sebenarnya banyak sekali informasi yang tertulis di sini. Hampir sekeliling produk ini dipenuhi dengan informasi yang harusnya kita pahami semuanya. Mari kita bahas satu persatu apa yang ada di dalam sebuah produk dan apa yang harus kita ketahui agar kita bisa memanfaatkannya secara maksimal. Label merupakan bagian penting dari sebuah produk karena label merupakan sumber informasi atas produk apa yang ada di dalamnya dan siapa penjual atau produsennya. Informasi bisa dalam bentuk kata-kata maupun gambar-gambar, namun semuanya harus kembali merujuk kepada produk yang diberi label tersebut. Informasi yang biasa terdapat dalam label adalah apa yang ada di dalam wadah tersebut, bahaya yang mungkin ditimbulkan dan petunjuk keselamatannya, serta petunjuk penggunaannya. Yang pertama adalah merek dagang. Merek dagang biasanya tercetak dalam huruf yang sangat menonjol karena itu merupakan identitas dari produk tersebut. Kemudian merek dagang akan diikuti dengan sebuah angka di mana angka tersebut menunjukkan jumlah kandungan bahan aktifnya. Pada produk yang memiliki kandungan lebih dari satu bahan aktif, maka angka yang tertera dapat berupa total dari kandungan bahan aktifnya ataupun masing-masing bahan aktifnya, di mana antara angka satu dan yang lainnya dipisahkan dengan garis miring. Perlu diketahui bahwa bahan aktif tersebut merupakan yang paling penting dalam sebuah produk, karena bahan aktif tersebutlah yang memiliki daya bunuh terhadap sasaran. Selanjutnya, di belakang angka tersebut akan tertera kode yang menunjukkan bentuk formulasi dari pestisida yang bersangkutan. Jika di pojok kanan atas merek yang digunakan terdapat logo huruf R kecil yang dilingkari, itu menunjukkan bahwa merek tersebut telah mendapatkan izin resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tanpa logo itu ataupun dengan logo lain, artinya ada kemungkinan besar merek yang digunakan belum memiliki izin resmi di Indonesia. Label juga harus mencantumkan isi bersih dari produk yang ada di dalam wadah tersebut. Hal ini untuk menghindari agar konsumen tidak terkecoh dengan besarnya wadah yang digunakan. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh para konsumen adalah nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini merupakan izin edar yang resmi dari pemerintah. Dalam hal pestisida, nomor pendaftaran ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian setelah melalui pengujian yang panjang dan komprehensif, meliputi uji mutu, uji lapangan, dan uji-uji lain sesuai dengan peruntukannya. Nomor pendaftaran yang resmi adalah RI yang diikuti dengan 14 angka di belakangnya. Perlu diwaspadai bahwa ada saja perusahaan yang nakal. Mereka mengeluarkan produk dengan nomor izin yang sebenarnya bukan izin pendaftaran. Nomor yang digunakan berawalan DID
dan hanya diikuti oleh 10 angka. Nomor tersebut sebenarnya hanya nomor pendaftaran merek saja, bukan izin edar. Untuk tujuan manajemen resistensi, pemerintah telah membuat klasifikasi pestisida berdasarkan cara kerjanya. Dalam setiap label pestisida harus dicantumkan kode cara kerja bahan aktifnya yang dibuat berdasarkan daftar yang dikeluarkan oleh CropLife International. Untuk insektisida, kode yang dibuat mengikuti daftar yang dikeluarkan oleh IRAC. Untuk fungisida mengikuti daftar dari FRAC. Untuk herbisida mengikuti daftarnya dari HRAC. Dan untuk rodentisida mengikuti daftar dari RRAC. Untuk mengetahui lebih detail kode dari setiap bahan aktif, silakan kunjungi website masing-masing komite seperti yang tercantum di sini. Sebagai contoh adalah ketiga produk berikut. Masing-masing kalau kita perhatikan memiliki kode yang berbeda, yang berarti cara kerjanya pun berbeda. Dengan demikian, ketiga produk tersebut akan sangat cocok apabila digunakan sebagai campuran maupun sebagai rotasi dalam penyemprotan. Hal lain yang perlu dipahami adalah piktogram. Piktogram adalah seperangkat simbol tanpa kata-kata yang dirancang khusus untuk memberikan informasi mengenai keselamatan kepada para pengguna. Piktogram biasanya diletakkan di bagian bawah dari sebuah label. Piktogram dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penyimpanan, yang kedua adalah aktivitas, yang ketiga adalah alat-alat pelindung diri yang harus dipergunakan, dan yang keempat adalah potensi bahaya terhadap lingkungan. Piktogram juga memiliki pita berwarna, di mana warna-warna tersebut disesuaikan dengan klasifikasi toksisitas yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Klasifikasi dibuat berdasarkan nilai LD50 oral atau mulut dan dermal atau kulit, dan juga mempertimbangkan bentuk formulasi dari pestisida tersebut. LD50 adalah jumlah bahan dalam gram yang diperlukan untuk mematikan 50% populasi per kilogram berat badan. Dengan demikian, semakin kecil angka LD50, semakin berbahaya produk tersebut. Karena itu, untuk Indonesia, pendaftaran produk-produk dari golongan kelas 1A dan kelas 1B tidak diperkenankan lagi. Berikut adalah contoh penyusunan piktogram. Pita berwarna kuning menunjukkan bahwa produk tersebut termasuk ke dalam golongan kelas 2, pita berwarna biru kelas 3, dan pita berwarna hijau kelas 4. Untuk kelas 2, maka harus disertakan dengan gambar silang dan tulisan berbahaya di bawahnya. Sedangkan untuk kelas 3, harus diberikan tulisan perhatian. Selanjutnya, diletakkan 2 piktogram yang wajib ada, yaitu simpanlah dalam kondisi terkunci dan cucilah dengan air yang mengalir setelah selesai menggunakan. Kemudian, di sebelah kiri peringatan bahaya, letakkan aktivitas pencampuran dan alat-alat pelindung diri yang diperlukan, sementara di sebelah kanan letakkan aktivitas penyemprotan beserta alat-alat pelindung diri yang diperlukan. Karena alat pelindung diri merupakan satu kesatuan dengan aktivitasnya, maka kedua kelompok piktogram ini harus disatukan. Oleh karena itu, jika di lapangan ditemukan label yang hanya sekedar menjajarkan beberapa piktogram, maka penyusunan tersebut adalah kurang tepat. Terakhir, barulah tempatkan piktogram sesuai dengan potensi bahayanya. Label juga mengandung informasi mengenai petunjuk keselamatan secara tertulis. Informasi tersebut meliputi peringatan bahaya, petunjuk keamanan, gejala dini keracunan, petunjuk pertolongan pertama pada keracunan, dan perawatan oleh dokter. Pestisida, apapun itu namanya, apapun itu mereknya, apapun itu bentuknya, selamanya tetap pestisida dan selamanya adalah racun. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati, kita perlu bijaksana dalam menggunakannya.
Agar kita bisa memanfaatkannya secara maksimal dan meminimalisir risiko yang kita miliki akibat penggunaan produk, maka sudah selayaknya kita memahami bagaimana cara menggunakannya secara tepat. Dalam ilmu perpestisidaan dikenal dengan istilah 6T, 6 tepat. Kaidah itulah yang harusnya kita pilih, kaidah itulah seharusnya yang kita ikuti agar kita bisa menggunakannya, sekali lagi menggunakannya secara baik dan meminimalisir risiko yang mungkin akan timbul akibat salah penggunaan. Sebuah label juga mencantumkan petunjuk penggunaan. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan dengan seksama agar kita tidak salah dalam menggunakannya. Yang pertama, kita harus tepat sasaran. Kemudian, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, dan tepat jenis, serta tepat mutu. Label juga mengandung beberapa informasi lain yang perlu kita perhatikan. Di antaranya jenis pestisidanya, kemudian beberapa contoh organisme pengganggu yang bisa dikendalikan dengan produk tersebut. Selanjutnya ada perusahaan induk, serta perusahaan pemegang pendaftaran dan distributornya siapa. Informasi ini penting bagi kita karena kita tahu kemana kita harus menghubungi apabila kita ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk yang kita pergunakan. Yang juga sangat penting adalah informasi mengenai tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan nomor kode pembuatannya. Nomor kode pembuatan biasanya terkait dengan tanggal produksi. Namun mengenai tanggal kadaluarsa, sebenarnya hal ini sangat tergantung kepada kondisi penyimpanan. Jika penyimpanan kita dalam kondisi yang sangat bagus, maka sebuah produk bisa bertahan lama. Sebaliknya, apabila kondisi penyimpanan kurang bagus, seperti terkena sinar matahari atau lembab, maka produk bisa kadaluarsa dalam waktu yang lebih cepat. Sekali lagi, jika kita memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap sebuah label pestisida, insya Allah, kita bisa memanfaatkan produk ini secara baik, secara maksimal, dan juga menghindari resiko-resiko negatif yang mungkin timbul akibat salah penggunaan. Oleh karena itu, agar tetap update dengan segala informasi mengenai pestisida, pupuk, dan seluk-beluk pertanian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan hidupkan lonceng notifikasi. Bagikan kepada teman Anda bila informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.